Berikutnya masih tentang kuliner, salah satu makanan olahan yang khas dan banyak terdapat di kota Salatiga, Jawa Tengah adalah olahan keripik paru. Karena di dekat Salatiga, tepatnya di Boyolali ini banyak terdapat tempat pemotongan sapi, sehingga bahan baku paru pun cukup melimpah. Dan koresponden CNN Indonesia Roby Sofwan Amin bersama fotojurnalis Probo Kushartoyo akan mengajak kita melihat dan juga mengikuti proses pembuatan keripik paru. Ini dia liputannya. Ini saya dari tadi udah proses dari awal, belum nyoba, ini ada yang kecil. Enak. Untuk melihat dan mengikuti proses pembuatan keripik paru, saya mendatangi salah satu tempat produksi keripik paru di Desa Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Di tempat ini, setiap hari sejumlah pekerja mengolah paru menjadi keripik paru yang gurih dan kriuk. Sepertinya menarik nih. Di tempat ini, seluruh proses dari mulai mencuci, merebus, memotong, hingga menggoreng paru sampai mengemas dilakukan oleh 10 orang pekerja. Namun, pada saat pesanan meningkat seperti saat lebaran dan musim liburan, jumlah pekerja akan ditambah hingga mencapai 20 orang. Paru merupakan bagian organ dalam sapi atau orang Jawa menyebutnya jeroan. Awalnya, paru diperoleh dari rumah pemotongan hewan yang ada di Kabupaten Boyolali. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, karena banyak permintaan keripik paru, saat ini bahan baku paru diimpor dari Australia. Selanjutnya, saya bersama pekerja memulai tahap awal yaitu pencucian. Pada tahap ini, selain dibersihkan, paru juga dipotong menjadi 2-3 bagian. Setelah dipotong dan dicuci bersih, tahap selanjutnya tinggal proses perebusan. Untuk merebus paru, ada 2 jenis bumbu yang harus dipersiapkan, yaitu daun salam serta serai. Agar kandungan yang terdapat dalam bumbu serai bercampur dengan air secara maksimal, serai terlebih dahulu harus ditumbuk seperti ini. Selanjutnya, tahap pemotongan tipis-tipis. Tahap ini dilakukan secara manual satu persatu. Selanjutnya, untuk menghasilkan kualitas keripik paru yang bagus, paru yang sudah dipotong-potong kemudian dimasukkan ke dalam spinner atau mesin pengering. Tahap selanjutnya, saya kemudian menyiapkan tepung beras yang nantinya digunakan untuk membuat adonan menggoreng paru. Lanjut, tepung yang akan dibuat adonan dibuat tiap 2 kg dengan ditambah 9 jenis bumbu dan rempah-rempah yang melimpah. Tahap selanjutnya, tinggal proses menggoreng. Agar keripik paru matang secara merata, proses menggoreng keripik paru dilakukan 2 kali. Pertama, proses menggoreng setengah matang. Setelah terkumpul banyak, pada tahap kedua, seluruh keripik paru yang sudah digoreng setengah matang kemudian digoreng secara bersama-sama seperti ini. Setelah melalui proses cukup panjang, keripik paru sudah matang dan tahap selanjutnya tinggal proses pendinginan. Ini saya dari tadi udah proses dari awal, belum nyoba, ini ada yang kecil. Kriuk ya, kriuk, gurih, renyah. Proses pengemasan dilakukan dengan cara divakum. Selain untuk mengetahui apakah kemasan mengalami kebocoran atau tidak, proses vakum ini juga akan menjaga agar keripik paru yang sudah jadi bagus dan lebar ini tidak hancur. Saat ini, paru produksi Yuliati yang mulai sejak tahun 2018 ini sudah cukup luas pemasarannya. Selain untuk memenuhi kebutuhan lokal di kota Salatiga, paru kemasan ini juga sudah dipasarkan di Solo, Semarang, Magelang, dan Yogyakarta. Untuk ukuran 250 gram dijual dengan harga Rp40.000. Nah, ini habis berlibur lagi beres-beres, tinggal packing. Kalau berlibur di wilayah Boyolali, Solo Tigo ini yang harus jangan sampai kelewat ini. Keripik paru. Wah, karena ini cukup khas ya keripik parunya. Dan ini selain bisa di meja makan untuk teman makan, juga bisa untuk di ruang tamu untuk cemilan. Cukup enak dan wah, pinginnya makan lagi, makan lagi. Roby Sofwan Amin, Probo Kushartoyo, Salatiga, Jawa Tengah.